kelas 7. Pak, mau kemana Pak? Mau bawa anak-anak ke Taman Mini. Kita terakhir anaknya baru turun. Oh, kira anak udah di sana. Kan 7A terakhir turunnya. Di satu mana, Bang? Ntar ngumpul di situ dulu, di satu aja, jangan dulu kemana-mana, di satu ngumpul. Absennya? Muhammad Rafa. Aisyah. Ratu. Suaranya keluarin. Nggak usah gaya, ini video, nggak usah gaya. Nanti mau roti, Mas. Nanti kita ngumpul di sebelah mana, Buen? Buen ngumpul di mana? Oh, di lobi. Nanti tunggu. Di lobi. Kamu jalannya berganti. Ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekolah mana nih? Anur yang sekolahnya di pinggir jalan ya? Ya, yang di jalan Petamburan ya? Ada namanya Abizar nggak? Mana? Sini. Nih, mau duit nggak? Jadi katanya ini preman Petamburan mana Pak? Mau duit nggak? Mau duit nggak? Mau. Sebutkan 4 mata arah angin tapi bahasa Inggris. 4 mata arah angin tapi bahasa Inggris.
Lebih mulu sih. Siap? Bisa nggak? Enggak. Sekarang siapa presiden pertama dan wakilnya? Wakilnya? Wakilnya bukan Mama Epi ya, bukan ya? Ayo, sama wakilnya. Jawab. Sekarang presiden sekarang sama wakilnya siapa? Betul, tepuk tangan dulu dong. Boleh Bu, ya. Nah dulu, nih. Wih, bagi dua mana ada? Ya, selamat datang di Indonesia Science Center. Indonesia Science Center ini terbesar di Indonesia yang mempunyai 450 alat peraga interaktif yang kalian bisa sentuh, kalian bisa mainkan, tapi tidak bisa dibawa pulang. Ya, di sini terdapat 2 lantai. Lantai pertama ada apa? Di sebelah kiri kanan masuk nanti akan menemukan Taman Jurassic Park. Ya. Lalu di sebelah kanan kalian akan menemukan sepeda jenis kabel. Kalian bisa menaikinya tapi dengan 3 syarat. Syarat pertama, berat badannya maksimal 50 kg. Syarat kedua, tingginya harus 135. Syarat ketiga pasti bisa semuanya dengan Baris, baris, baris. Baris sesuai kelompok berurutannya ke belakang. Anjang ke belakang. 1 baris ke belakang.
menggunakan lilin mainan atau nitrogen. Lalu yang bagian bawahnya ini untuk menyimpan dan energi. Lalu di sini ada 3 buah sayap. Sayap ini fungsinya untuk menstabilkan roket pada saat muncul. Lalu yang berwarna putih ini namanya nozzle, fungsinya untuk keluar masuknya air dan udara. Di sini kita akan mengenal air peluncuran. Air peluncuran ini disebut sebagai launcher, sehingga bisa dibawa sampai 90 derajat. Kalau di sini kita menggunakan setengahnya, yaitu 45 sampai 60. Lalu di sini ada pompa. Pompa ini fungsinya untuk memompa tekanan udara pada saat roket diluncurkan. Tekanan udaranya diukur pada manometer. Manometer ini contohnya lebih PSI. Ada tahu ini mirip apa? Ya, tentang sepeda atau orang sepeda. Kalau di sini disebutnya sebagai trigger. Trigger ini fungsinya untuk alat pemicu pada saat roket ini diluncurkan. Lalu yang berwarna lingkaran hitam ini namanya quick connect atau konektor antara roket air dengan alat peluncuran. Di sini kita akan meluncurin 2 buah roket. Yang pertama tidak menggunakan air, yang kedua menggunakan air. Di sini kakak membutuhkan dorong untuk maju. Ya boleh. Ya. Terbot dulu aja. Saya kasih buat bos. Bos dah. Ya. Oke, kamu nanti tugasnya melakukan dari 1 dari 1. Kalau kamu mau apa yang kamu dulu. Oke, boleh. Kasih semangat dong buat temannya. Ayo. Ayo. Oke, cukup. Kita tunggu bareng 3, 2, 1. Oke, terima kasih sudah bergabung. Harus pilih. Oke, di sini kakak membutuhkan orang lagi untuk maju. Nanti juga kasih semangat tuh temennya. Ayo. Oke, cukup. Kita tunggu bareng. 3, 2, 1.
Ada berapa jenis listrik?
Aduh, anak kemana lu? Gak bisa lah. Ini nggak kedengeran soalnya. Aku udah teriak-teriak udah berapa Bagi aturan pas saya. Bagi dong. Mana dong? Mana Messi. Ih, lagi ngeblok dulu. Nah, dibuang dulu sampahnya ya, jangan meninggalkan sampah di dalam museum ya. Ini kan ada kalau penjokin bayi siapa Dayo ini dong berarti 2010. Ini apa, fungsinya bagaimana? Ditanyakan. Yang kedua, tidak boleh lari-larian saat naik tangga atau turun tangga. Setuju gak? Yang kelompok 2 ini kebetulan didampingi sama kakak sendiri ya, kakak Asep ya, di sini ya. Oke. Nah, sekarang kakak mau ini nih, hashtagnya PPIT. Kalau kakak bilang PPIT, kamu jawab tempatnya jagoan saya. Ingat ya? Tempatnya jagoan saya. Oke? Sekarang kakak mau bilang ya, PPIT.
Oke, siap. Berarti yang masuk pertama kelompok 1 dulu berdiri. Oke guys, semua. Jangan kena. Atas bawah lihat. Atas bawah lihat. Cakep. Ih, cakep. Terus, Kak. Nah, kena badannya. Tasnya taruh laser, Bu. Jebakan laser. Ya, jadi agen mata-mata. Sudah, itu sudah. Kawaii, fotoin mereka kawaii. Sudah difotoin. Kan nggak bawa HP, nggak boleh bawa HP kan cepat. Kan sini. Instruksinya apa tadi? Tidak boleh mendahului. Tidak boleh mendahului. Kenapa yang bawah ini angklung? Karena dia ada dorongan dari bawah, saya bisa sampai ke bawah. Ya, karena dia ada dorongan dari bawah. Nah, enggak ya, satu, enggak selamanya dalam lurus itu cepat. Nah, gitu ya. Dan yang bergelombang ini dia agak lama. Karena kenapa? Dia gelombang ini ke bawah lagi, ini. Tapi kalau yang ke sini, dia ada dorongan cepat. Ke bawah langsung ke bawah. Ada dorongan. Nah, tuh. Ayo. Nah. Wah, Raja nih, Pak. Raja. Wah, Pak, rambutnya panjang, potong nih, Pak, besok nih, Pak. Jadi lepas. Wah, rambutnya panjang nih, Pak, potong nih, Pak. Jalan potong besok nih, Pak. Bisa terus. Pacarnya Amel. Yang mana pacarnya Amel namanya? Wah, udah. Bayi jalan. Lah buyang begitu mah. Abis ini Pak Say. Oh, udah doang. Buka aja matanya. Ya, saat ini semua sedang mengeksplorasi. Mereka mendapatkan tugas untuk mengeksplorasi segala semua yang ada di Museum Indonesia ini ya. Mereka mempelajari, memahami, nanti mereka mengisi LKPD yang telah disiapkan oleh Dewan Guru. Kemudian nanti akan dilaporkan di waktu tertentu. Oke?
Bu. Pak. Oh, sini tuh. Rabu 28 kita kunjungan ke mana? Taman Mini. Di mana? Museum Fir'aun bersama Arumi, Ais, Nopri, Sita, dan kameramen di belakang layar. Oke guys, jangan lupa tonton terus. See you next time. bye. Jangan juga Nah, ini ular. Sejarahnya ular yang ada di bawah. Ini dummy dari zamannya kisah Nabi Musa, yaitu yang terkenal Raja Fir'aun. Ya. Ini adalah dummy Raja Fir'aun. Dan ini adalah bentuk mumi dari zaman Mesir kuno. Oke guys, ini yang sering kita lihat. Ini adalah namanya patung Anubis, ya. Ini patung Anubis. Jadi pada zaman Mesir kuno ini merupakan dewa Mesir kuno yang berwujud manusia berkepala anjing, ya, berkepala anjing atau serigala. Jadi sering digambarkan dalam posisi duduk. Jadi ia dikenal sebagai pelindung makam dan pembimbing roh menuju kehidupan setelah mati. Jadi kisahnya seperti itu. Jadi ini disebut patung Anubis, ya. Oke, mantap. Ini salah satu yang namanya sarkofagus. Jadi ini peti batu besar yang digunakan di Mesir kuno untuk melindungi mumi Fir'aun dan bangsawan khususnya. Jadi sarkofagus sering dihiasi dengan ukiran-ukiran hieroglif, ya. Gambar dewa serta doa-doa untuk memastikan perjalanan roh menuju kehidupan setelah kematian, ya. Jadi ini ukiran-ukiran. Jadi material dari peti batu ini berbahan granit dan batu kapur. Kemudian karena ketahanannya yang cukup kuat, jadi mencerminkan pemahaman mereka tentang konservasi dan simbolisme keabadian, seperti itu. Jadi sarkofagus ini nggak cuma memiliki nilai sejarah dan budaya, tapi juga menjadi bukti bagaimana peradaban Mesir kuno menghormati kehidupan setelah mati dan warisan leluhur mereka. Oke, check it out. Mantap. Ini kita menuju ke patung yang namanya adalah buste Fir'aun, Tutankhamun, ya. Jadi seperti itulah bahasanya. Jadi ini merupakan menggambarkan Tutankhamun atau Fir'aun dinasti di ke-18 Mesir kuno. Jadi yang memerintah sekitar tahun 1332 sampai 1323 sebelum Masehi. Jadi ia dikenal sebagai raja anak karena naik tahta pada usia muda. Jadi buste ini merupakan salah satu artefak yang ditemukan oleh arkeolog yang bernama Howard Carter pada tahun 1922.
di makam KV62 di Lembah Para Raja. Jadi seperti itulah ya kisahnya kurang lebih. Jadi selain merupakan aspek budaya dan kehidupan di kerajaan Mesir kuno, jadi ini bahan terbuat dari batu kapur yang dicat. Buste ini mencerminkan teknik artistik dan estetika pada zaman Mesir kuno. Luar biasa ya, Masya Allah. Jadi ini representasi wajah Tutankhamun dalam seni Mesir sering terjadi menggambarkan Fir'aun dengan ekspresi tenang. Jadi dulu Fir'aun dengan ekspresi tenang dan penuh kewibawaan. Seperti itu. Oke, mantap. Ya, guys, ini bermacam alat musik tradisional. Kita lihat ya. Ini kita satu-satu kita bedakan. Nah, ini alat musik yang namanya rebab ya. Rebab ini dimainkannya itu dengan digesek dengan busur ke bagian yang berdawai. Jadi rebab ini mempunyai variasi bentuk nih ya. Bentuk permainan dan gaya musik yang dihasilkan. Jadi rebab ini memiliki karakter suara yang khas. Oke. Nah, kemudian ini alat musik seruling ya. Alat musik seruling ini dimainkan dengan cara ditiup yang terbuat dari bambu dan tanduk. Gitu ya. Karakteristiknya bunyinya masing-masing seruling dimainkan dengan berbagai upacara adat dan keagamaan. Nah, ini yang seperti apa namanya? Keong nih. Ya. Ini merupakan namanya tahuri. Nah, ini alat musik tiup tradisional seperti trompet. Jadi yang terbuat dari cangkang kerang, ya. Ini banyak terdapat di pesisir pantai Maluku. Oke, kita lanjut. Ini namanya alat musik tradisional sape, ya. Sape ini dimainkan dengan cara dipetik. Alat musik ini berasal dari suku Dayak Kalimantan ya. Jadi sape ini variasi dalam bentuk dan cara memainkannya. Jadi sape digunakan untuk mengiringi upacara adat, upacara keagamaan dan ritual tertentu. Oke, sip, mantap. Ya, teman-teman, ini merupakan patung Dewi Sekhmet. Jadi dia patung dewa berkepala apa nih ya? Kepala singa ya. Jadi menurut di zaman Mesir kuno ini merupakan dewa yang memang diperuntukkan untuk keperkasaan. Jadi untuk yang menandakan bahwa dia perkasa segala macam, ini adalah dewanya atau dewi. Jadi ini merupakan dewi perang ya. Ini berwujud manusia perempuan berkepala singa. Ini merupakan dewi perang ya. Oke, lanjut. Nah, ini merupakan wujud manusia berkepala buaya. Jadi yang menandakan ini merupakan dewa keperkasaan ya. Dewa keperkasaan, kemudian kekuatan, perlindungan, dan juga kesuburan. Jadi ini dikaitkan dengan kesuburan di Sungai Nil yang menjadi sumber kehidupan peradaban Mesir kuno pada saat itu. Ya, jadi ini merupakan dewa pelindung. Oke, dia bernama adalah Dewa Sobek. Oke, hai Dewa Sobek. Oke, kemudian ini merupakan dewa manusia berkepala burung ya. Ini mungkin burung seperti burung elang ya. Jadi ini berwujud seperti berkepala burung elang. Ini menunjukkan adalah keperkasaan juga. Tadi itu dewi di sana berkepala manusia, kepala singa. Ini berkepala wujud elang. Oke. Nah, ini merupakan Isis. Ini merupakan Isis
Jadi ini merupakan dewi juga di zaman Mesir kuno yang melambangkan keibuan. Ya, keibuan, perlindungan, dan juga ini sihir nih, ya. Jadi dia dihormati sebagai istri Osiris dan juga ibunya Horus. Jadi kenal sangat bijaksana dan kekuatannya dalam melindungi keluarga dan kerajaan. Jadi kurang lebih seperti itulah. Jadi dalam mitologinya Isis ini menggunakan sihir untuk menghidupkan kembali Osiris setelah ia dibunuh oleh Set. Jadi menjadikan simbol harapan dan kebangkitan. Jadi seperti itulah. Oke, mantap. Ya, sama-sama. Ya, oke, lanjut. Ini tifa, ya. Ini tifa, alat musik perkusi tradisional. Ini berasal dari Papua, ya. Jadi tifa ini terbuat dari bahan alami, yaitu kayu dan kulit hewan. Tifa ini punya peran penting nih dalam budaya masyarakat Papua. Jadi sering digunakan untuk berbagai upacara adat, ritual, dan pertunjukan seni tradisional. Selain itu, tifa juga sebagai alat komunikasi antar suku di Papua. Oke, good. Ini tifa, ya.